Nah, kali ini kita akan berbincang soal fotografi bersama Opan SP Bustan, Opan Image, agensi foto lokal yang pendirinya ada orang Palu, tapi foto-fotonya bisa ditayangkan, pernah ditayangkan beberapa foto sampai di dunia internasional. Pendiri Opan Image. Iya. Jadi banyak orang tidak tahu Opan Image ini ada di mana. Iya. Ternyata dia ada di kota kecil, di kota Palu, yang kemarin baru digoncang gempa yang dahsyat, hancur-hancuran. Dan foto-fotonya yang sudah masuk di situ, ya lumayan lah, ada yang sampai ke luar negeri. Opan bisa ceritakan apa yang menginspirasi Opan sampai membuat agensi foto ini? Semangat bentuk Open Image itu sih karena banyak terima masukan juga sih. Maksudnya banyak terima masukan khususnya dari teman-teman freelance yang berkecimpung di dunia fotojurnalistik kan. Jadi banyak masukan-masukan juga. Terus saya pikir agensi itu sih penting juga sih untuk wadah teman-teman itu. Jadi makanya sebelum bikin Open Image itu 3 tahun sebelumnya saya sudah pelajari soal seperti apa sih agensi itu kan. Nah mungkin gambaran awal seperti itu untuk Open Image sekarang sih. Itu kan ada beberapa tadi yang Opan sebutkan, ada beberapa agensi yang sudah ikut bekerja sama begitu kan. Ya. Waktu kemarin bencana itu berapa foto yang sempat masuk di etalase Open Image ini? Kan pastinya orang butuhkan kan, membutuhkan visual foto-foto kejadian di Palu yang gempanya itu luar biasa kan, 3 dimensi lah begitu. Ada satu kali bencana langsung 3 gitu. Ya, jadi waktu bencana itu kan sebenarnya tidak di Palu kan, karena memang lagi di Jakarta, di Jakarta. Terus pun saya masuk ke Palu itu setelah 3-4 hari pasca bencana, karena saya sulit dapat waktu itu tempat saya bekerja sediakan pesawat, akhirnya cancel dan saya harus melalui panjang rutenya untuk bisa sampai ke Palu. Nah, sampai sekarang ini hampir 2 tahun ya Open Image. Itu membernya atau orang yang sering mengirim foto itu sudah sekitar berapa kan? Teman-teman fotografer. Sekarang teman-teman yang berpartisipasi sama kita itu, yang mengirimkan sama kita itu kurang lebih sudah ada 50-an ada ya, 50-an teman-teman freelance sudah ada. Contohnya misalnya foto-foto kecil, kayak ada satu foto yang agak menurutku lucu juga karena saya pernah sempat foto. Jadi foto pekerja begitu angkat galon. Nah itu bisa terpublish di satu. Itu foto simpel kan, foto orang kerja. Nah cuman waktu itu foto itu terpakai karena karena pas hari itu kan, hari buruh. Ini kan banyak pertanyaan begini, bagaimana ya teman-teman kan banyak teman-teman yang bisa motret lah begitu. Ingin masuk ke Open Image itu syaratnya apa begitu? Maksudnya ketika misalnya ada foto yang menurut dia bagus, kalau misalnya ini saya masukkan di galeri Open atau di agensi foto Open, itu bagaimana syaratnya untuk bisa masuk ke situ? Jadi sebenarnya tidak ada aturan apapun, tidak ada syarat yang berat untuk bisa bergabung dengan kita, tidak. Kita menerima siapa saja yang mau bergabung. Dengan syarat ada karya yang mau dikasih ke kita yang bisa kita lihat, yang bisa kita bahas. Oh misalnya kalau dia ngirim foto pertama, kita lihat oh kayaknya kurang. Cuman misalnya teman itu bisa kita arahkan untuk lain, nah mungkin bisa. Nah kebanyakan kita seperti itu. Jadi teman-teman yang mau bergabung di kita tidak serta-merta langsung menerima foto dia, tapi kita kasih jalan untuk coba motret ini, coba motret A, motret B, motret C, sampai bisa memang fotonya bisa untuk kita upload ke etalase yang tadi yang saya bilang itu, bisa kita upload ke tempat-tempat yang kerja sama kami begitu. Karena teman-teman yang kita dapat juga banyak yang fotonya bagus-bagus tapi tidak bisa menyampaikan, tidak bisa menceritakan foto itu apa begitu. Jadi fotonya bagus tapi captionnya yang kalah begitu.
Nah, kita kasih masukan itu juga biar seimbang antara foto dengan captionnya tuh. Jadi banyak juga yang begitu. Ya makanya saya bilang eh, bebas sih mau siapa saja bergabung dengan Open Image itu tidak masalah. Mau anak-anak hobis, mau dari lulusan mana bebas. Yang penting itu saja dia eh, karyanya itu karya orisinal dia, yang orang yang dikirim ke kita. Dan terpenting karyanya itu kita kirim ke Open Image, dia tidak kirim ke tempat-tempat lain lagi, ke agensi-agensi lain lagi, apalagi agensi serupa kayak Open Image seperti itu. Orang mau masuk ke situ itu bagaimana? Apa masuk ke websitenya dulu, atau paling tidak kalau memang mau berkomunikasi itu bagaimana ya? Misalnya saya mau memasukkan foto saya ke Open Image, tapi jalurnya kemana ya? Apakah di website itu sudah ada diarahkan nanti harus masuk ke sini atau bagaimana? Iya. Seperti apa? Ya, jadi saat ini kebanyakan kita malah orang yang masuk ke kita itu awalnya itu menghubungi melalui Instagram kita. Jadi kebetulan kita itu ada tim kecil yang mengelola Open Image di Instagram. Bisa mau bergabung dengan kita dengan Open Image, bisa langsung kontak saya juga di Instagram @openbustan ini. Bisa kirim DM ke saya, bisa juga langsung ke situ. Bisa ke. Jadi sekarang untuk mudahnya ya melalui dua Instagram tadi itu bisa lewat Open Image, bisa langsung ke Instagram. Jadi ketika foto kalian terpublish, kalian dapat berapa persen, agensi yang mempublishkan yang mendistribusikan foto kalian itu berapa persen, seperti itu. Nah, makanya di situ dibikin perjanjian. Nah, di kita kebetulan kita buat sistemnya itu 60-40. Sorry, 60% untuk si pemilik karya, 40% untuk agensi. Nah, 40%-nya itu apa? Jadi 40% itu untuk menanggung semua biaya yang mulai dari pajak. Nah, jadi teman-teman yang bekerja sama dengan kita itu dia tahu beres terima royalti sebesar 60% itu tanpa menerima pajak. Potong pajak. Jadi foto yang bagaimana yang pasarannya itu misalnya dibutuhkan oleh kantor-kantor berita itu? Jadi sebenarnya kita jangan terkungkung sama yang namanya kamera DSLR sama yang namanya mirrorless, tidak. Ya, kita jangan mengesampingkan kamera handphone. Kamera handphone itu masih masih bisa hasilnya itu masih bisa dipublish di media-media asing. Bilang kan saya orang yang paling lambat datang di 2018 di Palu saat bencana. Tapi jangan salah, semua foto-foto yang saya dapat pertama itu saya kirim hanya pakai handphone. Foto yang saya kirim, bahkan video yang saya kirim, yang saya jual ke Picture Alliance di Jerman itu semua pakai handphone. Nah, jadi ada 8 frame foto yang saya kirim pakai handphone, ada 2 video durasi 3 menit yang saya kirim pakai handphone. Itu semua publish, dan hampir semua media di Jerman itu pakai foto-foto itu yang saya kirim pakai handphone. Nah di situ memang momennya karena lagi news soal disaster, jadi memang bencana. Jadi fotonya mau foto dari kamera apapun bisa publish. Nah, cuman makin kesini maksudku ya bicara tips untuk foto itu sebenarnya bagaimana foto itu bisa terjual di media internasional ya tergantung isunya juga sih sekarang. Tergantung isunya. Misalnya isunya kuat. Jadi pertama kalau bicara isu tentu harus isunya global kan. Isu global. Nah, ketika isu global itu mau fotonya pakai kamera apapun pasti publish itu. Pasti publish. Nah, tapi tidak semua juga begitu. Maksudnya tidak semua juga kemudian foto yang kita pakai handphone, foto biasa-biasa saja bisa publish kemana-mana. Jadi memang tergantung sama isunya lagi kan, sudah. Tergantung ke isunya dan kebutuhan medianya, mau pakai foto itu atau tidak. Intinya begitulah teman-teman, perbanyak referensi, perbanyak lihat model-model foto-foto yang isunya global di luar. Nanti ketika ingin coba mau bergabung sama Open Image ya langsung hubungi kita di 2 Instagram tadi itu, ada di Open Image sama di langsung Instagram saya pribadi juga bisa di @openbustan. Nanti kita bisa banyak diskusi di situ. Khususnya untuk teman-teman di Palu, mau entah dia hobis apa, kalau mau cari tahu tentang seperti apa Open Image ya coba ayo kita diskusi di banyak tempat.